Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Asraful Anam dengan NIM 2001530022 yang mengampu mata kuliah Text Mining, jurusannya itu Teknologi Informasi dengan prodinya Teknik Informatika. Kali ini saya membuat video untuk mengilustrasikan bagaimana cara membuat analis sentimen mengenai hotel atau review hotel di daerah Jakarta. Nah, sebelumnya kita bisa lihat di GitHub saya. Ini di sini udah ada sentimen analis hotel review. Kita buka di sini. Nah, saya akan menjelaskan tentang cara-cara membuat sentimen analis hotel review. Nah, sebelumnya mungkin bisa tak jelasin sedikit tentang sentimen analis. Jadi sentimen analis itu merupakan proses memahami dan mengelompokkan emosi. Emosinya itu berupa emosi positif, negatif maupun netral yang terdapat di dalam tulisan atau sebuah website, sebuah blog, sebuah tempat ataupun yang lainnya itu menggunakan teknik-teknik analis teks. Jadi seperti itu sentimen analis. Jadi intinya itu membuat data-data seperti itu, data-data tentang sebuah objek, baik itu datanya negatif, netral maupun positif. Itu sekilas tentang sentimen analis. Lalu bagaimana cara kita supaya bisa membuat sentimen analis tersebut? Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, sebenarnya itu ada 9 langkah-langkah yang bisa kita yang bisa kita lakukan untuk membuat sentimen analis atau analisa sentimen ini. Nah, sebelum tahap import library atau import modul, kita masuk ke tahap ini terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke tahap scraping, di mana tahap ini merupakan tahap mengambil data pada sebuah web. Nah, di sini saya dibantu dengan sebuah API yang bernama SERP API. Nah, di sini ya, ini tahap-tahapnya. Jadi di sini saya ingin mereview hotel yang berada di Jakarta dengan bantuan SERP API. Cara-caranya itu sepertinya. Ini sekilas saja tentang SERP API-nya. Caranya itu install modul Python-nya, terus install library-nya supaya bisa terkoneksi. Kemudian kita bisa scraping local result-nya. Ini sekilas saja, bla bla bla. Nah, terus ini kita scraping review. Nah, setelah di scraping review ini kita datanya mau apa aja, hotel name, rating sama review. Setelah itu kita masukkan API key-nya. Ini kita bisa dapatkan dari laman resminya SERP API. Setelah itu, di sini ya, di scraping local result ini itu subjek yang ingin kita cari. Karena aku ingin mencari hotel, jadi subjeknya aku isi hotel. Kemudian ini tuh koordinat yang ingin dituju. Nah, koordinat yang aku ketikkan ini tuh koordinat di daerah Jakarta, seperti itu. Setelah mendapatkan scraping reviewnya, kita bisa masuk ke export data scraping. Di sini saya memasukkannya ke dalam file CSV dengan nama review hotel Jakarta. Jadi itu sekilas tentang scraping reviewnya. Nah, dari scraping review tadi kita akan mendapatkan hasil CSV itu ya tadi ya, review hotel Jakarta ya. Setelah itu kita masuk, itu tadi tahap pertama yaitu mengumpulkan data-data dengan cara scraping web.
Itu tahap pertama. Lalu tahap yang kedua yaitu menyiapkan library-nya atau modul-modulnya. Nah, ini modul-modul yang bisa disiapkan. Ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan lain-lain. Setelah itu kita impor file CSV tadi yang scraping data di sini. Setelah kita import, nah ini kan muncul ya hotel name, rating sama review. Nah, di sini yang ingin aku ambil itu hanya rating sama reviewnya saja. Jadi sentimen analis yang ingin ku analisa itu hanya review dan ratingnya. Jadi untuk name sama nama hotelnya kita drop atau kita buang saja. Ini ya di sini. Lalu ini kolom yang kita inginkan yaitu kolom rating dan kolom review. Hasilnya seperti ini. Lalu setelah menyiapkan library, kita masuk ke step ketiga yaitu melakukan pre-processing data. Nah, tujuannya ini adalah supaya data tersebut dapat masuk ke tahap selanjutnya. Jadi data tersebut akan melalui proses membersihkan, mengintegrasikan, mentransformasikan, dan mereduksi data. Jadi supaya benar-benar data tersebut bisa diproses dengan baik seperti itu. Lalu bagaimana sih pre-processing data? Tahap-tahapannya itu ada ini ya. Satu, cleaning text. Di sini kita data tersebut, dokumen review tersebut kita bersihkan mulai dari kata-kata kecilnya dan lain sebagainya. Setelah kita bersihkan, di sini ada pelabelisasi. Nah, ini ya pelabelisasi, melabelkan. Jadi kan tadi kan ada rating di hotelku kan ada rating 1 sampai 5. Nah, di sini saya labelkan di mana tak besarkan ya. Oke. Di mana rating 1 itu mendapatkan nilai 0, rating 2 0, rating 3 0, rating 4 1, rating 5 1. Di mana nilai 0 itu berupa negatif dan nilai 1 itu berupa positif. Nah, seperti itu cleaning dan melabelkan data itu sudah. Kemudian ada memberikan fitur-fitur tambahan di sini seperti length of and presentasi berarti seperti panjang dan presentase tanda baca di dalam teks. Di sini kita menambahkan panjang review tersebut dan seberapa sering tanda baca yang keluar di review tersebut. Nah, ini hasilnya ya, review length sama punctuation-nya. Selanjutnya masuk ke tokenization. Nah, di tahap ini kan kata itu review itu kan berupa kalimat ya, berupa kalimat panjang. Nah, di tahap ini kita membuatnya menjadi per kata. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi dari kalimat panjang dipisah-pisah menjadi per kata kayak gitu. Lalu untuk lemmatization and removing stop word, ini itu fungsinya untuk kalau lemmatization itu berfungsi untuk mengubah kata yang memiliki makna menjadi sebuah kata saja. Jadi misal ada makna tersendiri lah, makna kiasan kayak gitu, jadi kata biasa kayak gitu, kata tanpa makna seperti itu. Lalu untuk removing stop word itu digunakan untuk filtering data frame. Nah, di sini kodenya ya. Nah, jangan lupa teman-teman, kita harus import NLTK. Biasanya sering errornya di sana karena lupa import NLTK ataupun mendownload NLTK-nya. Seperti itu. Nah, ini hasilnya lemmatized review. Oke, itu tadi tahap-tahap pre-processing data. Ada cleaning text, terus menambahkan fitur tambahan, tokenize, sama lemmatization and removing stop word. Lalu kita masuk ke step berikutnya, step
membuat sentimen analis, yaitu kita harus bisa membuat eksplorasi data analis atau EDA. Nah, di sini sebenarnya eksplorasi data analis itu mencakup tentang proses kritis uji investigasi awal pada sebuah data untuk mengidentifikasi pola atau menemukan anomali ataupun menguji hipotesis atau memeriksa asumsi melalui statistik, ringkasan, dan representasi grafis. Nah, jadi EDA ini dapat membedakan kumpulan data apa yang dapat diungkapkan lebih jauh di luar pemodelan data formal ataupun tugas pengujian hipotesis. Seperti itu EDA ya. Pengertian EDA secara singkat. Nah, di sini ini ya, kita itu membentuk sebuah data frame dan membaginya ke dalam tiap-tiap golongan, tiap-tiap kelasnya nih ya. Ini ada rating 10, rating 1 dimasukkan ke dalam kelas 1, rating 2 dimasukkan dalam kelas 2, dan seterusnya. Oke, jadi kan tadi kan sudah membaginya ke dalam kelas-kelasnya gitu ya. Setelah membuat data frame dan membaginya ke dalam kelas-kelasnya, kita mengecek di sini apakah ada review yang tidak ada nilainya. Maksudnya tidak ada nilainya itu kan sering ya kita menemukan review yang hanya emoticon saja atau malah nggak ada reviewnya. Lah, itu fungsinya kita mengeceknya di sini. Setelah kita cek di sini, alhamdulillahnya reviewnya itu ada semua. Jadi 0 ini tuh maksudnya itu tidak ada review yang tidak ada reviewnya. Wah, iya gue. Intinya reviewnya itu semuanya berupa review, jadi tidak ada review kosong seperti itu. Lalu ini kita visualisasikan ya dalam diagram batang dengan review 1 sekian, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tadi kan membuat EDA ini ya, ini membuat EDA itu sudah selesai. Lanjut ke step berikutnya, yaitu memvisualisasikan dengan word cloud. Nah, sebenarnya pada tahap ini teman-teman itu bisa dilewati saja. Namun jika visual data teman-teman ingin lebih menarik dan mudah dianalisa, maka bisa menggunakan tahapan ini. Oke ya, sekilas tentang word cloud ya. Word cloud ini merupakan suatu gambar yang terdiri dari kumpulan kata, di mana besarnya kata merepresentasikan kemunculan atau tingkat kepentingan kata tersebut. Semakin besar suatu kata muncul, maka semakin sering suatu kata disebut dalam suatu dokumen teks. Nah, seperti itu word cloud. Nah, di sini kita membuat bagaimana cara membuat word cloud-nya ya. Kita biasa from word cloud, import dulu ya. Import word cloud-nya. Setelah itu kita kategorikan mana yang negatif dan mana yang positif. Ini rating 1 sampai 3 negatif, rating 4 sampai 5 itu positif. Oke, setelah dikategorikan, nah ini kita ekspor ya. Kita buat visualisasi word cloud tentang review yang positif. Nah, di sini sudah muncul review yang positif. Ternyata review yang ternyata kata-kata hotel dalam review positif itu yang paling besar. Lalu di sini ya kita lanjut ke review negatif. Ternyata kata-kata room dalam review negatif itu yang paling besar, seperti itu. Lanjut ke step berikutnya, yaitu fitur extraction from text. Nah, mengekstrak fitur dari teks. Nah, ekstraksi fitur ini merupakan proses reduksi dimensi yang mengubah data asli menjadi dataset dengan jumlah variabel yang lebih sedikit. Lalu bagaimana sih cara mengekstrak fitur ini? Nah, cara-caranya ada ini ya. Kita vectorizer dengan TF-IDF. Oke, ini bisa dilihat ya, ada yang kita masukkan itu ada yang tadi di processing data, ada lemmatized review length sama punch itu tanda baca tadi ya.
Setelah itu kita menggunakan modul scalar ya. Setelah itu ini hasilnya dari ekstraksi fitur tersebut. Ya, datanya ada banyak banget nih. 14. Oke, setelah ekstraksi fitur kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap visualisasi confusion matrix. Nah, di sini tuh sebenarnya itu bisa menggunakan berbagai macam algoritma ya, tapi di sini aku mau mencobanya menggunakan algoritma multinominal naive Bayes. Oke, sebelum lanjut ya, tak jelasin sedikit tentang confusion matrix. Nah, confusion matrix ini adalah sebuah tabel yang sering digunakan untuk mengukur kinerja dari model klasifikasi di machine learning yang dapat menampilkan dan membandingkan nilai aktual atau nilai sebenarnya dengan nilai hasil prediksi model. Jadi nilai sebenarnya di lapangan dengan nilai prediksi machine learningnya tadi, yang dapat digunakan untuk menghasilkan matriks evaluasi. Nah, itu sedikit penjelasan tentang confusion matrix. Lalu bagaimana outputnya, hasilnya dari confusion matrix ini. Nah, ini hasilnya dari confusion matrix. Bisa dilihat ini ya tabelnya ya. Ada negatif, ini ada true label atau label di lapangan, label kenyataan, sama prediksi label atau label yang diprediksi oleh machine learning. Nah, di sini ada negatif, negatif, ada negatif positif. Jadi ini negatif, ini negatif positif, terus ini positif negatif, ini positif positif, kayak gitu. Jadi ini label di sini tuh label pada kenyataannya, pada label di lapangan, dan yang di sini itu label prediksinya machine learningnya, kayak gitu. Ini label kenyataan, ini label prediksi, kayak gitu. Lanjut nih ya, ada algoritmanya berbagai macam. Di sini tak masukin semuanya buat menjadi perbandingan seperti itu. Lanjut, setelah itu kita masuk ke step berikutnya, yaitu melakukan K-fold cross validasi. Nah, di K-fold cross validasi ini merupakan sebuah prosedur memisahkan antara data training dan data testing. Data training itu yang data sudah kita training, sama data testing itu data sebagai pembandingnya. Tujuannya itu untuk menemukan kombinasi data yang terbaik, bisa saja akurasi, presisi, error, dan lain-lain. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang nggak tahu cara kerja K-fold cross validasi ini, cara gampangnya gini. Misalkan kita memiliki 10 data. Nah, di mana kita akan melakukan K-fold cross validasi pada data tersebut. Jadi kita itu bisa menentukan konstantanya terlebih dahulu, yaitu katakanlah konstantanya sejumlah 10. Nah, data tersebut akan diiterasi terus-menerus sebanyak konstanta tersebut sehingga memenuhi konstanta yang sudah ditetapkan, seperti itu untuk perhitungan di K-fold cross validasi. Nah, ini untuk codingannya ya. Nah, ini tak masukin algoritma yang lainnya. Tadi kan di atas ini udah dites ya algoritmanya. Nah, ini kita masukin sebagai buat pembanding aja. Terus ini skornya ada akurasi, presisi, skor yang kita uji, skor yang kita butuhkan itu ada akurasi, presisi, recall, dan F1. Nah, ini hasilnya. Oke, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu prediksi. Nah, di sini sebenarnya ada dua prediksi ya. Ada prediksi dengan convectorize atau back of word, dan prediksi dengan TF-IDF. Nah, sebenarnya kalau aku menyarankan sih untuk sentimen analis ini, dari pandanganku ya, karena aku menyarankan untuk sentimen analis ini tuh lebih baik menggunakan TF-IDF. Kenapa? Karena jika menggunakan convectorize
user atau back of word ini itu hanya menghitung jumlah frekuensi kata tiap dokumennya saja. Nah, hasilnya yang jadi hasilnya itu biasanya bilangan cacah atau bulat, tidak pecahan gitu. Jika dibuat untuk analisa ini tuh kurang akurat karena tidak memperhatikan bobot tiap dokumennya. Tapi jika kita menggunakan ini ya TF-IDF, di TF-IDF ini tuh lebih memperhatikan bobot atau seberapa penting kata tersebut di dalam tiap dokumennya. Untuk hasilnya sendiri pun bisa bilangan cacah maupun bisa bilangan pecahan. Jadi aku lebih prefer menggunakan TF-IDF ini sih, kayak gitu. Nah, tadi sekilas ya tentang bagaimana cara kita membuat sentimen analis dengan Python. Lalu di sini aku akan menjelaskan juga tentang ini ya, aplikasi yang telah aku buat, aku demonstrasikan. Nah, sebelumnya di sini kita import dulu library atau modulnya. Setelah itu, nah ini ya di line ke-18 ini ya, ini tuh mengidentifikasi bahwa ini adalah aplikasi Flash. Bentar, ini tak besarin bisa enggak? Nah, biar tambah kelihatan. Nah, ini tuh mengidentifikasi aplikasi ini adalah Flash kayak gitu. Lalu untuk yang line 20 ini app root, ini tuh akan merouting ketika masuk ke indeks, maka akan merouting ke halaman ini ya, akan mereturn akan mengembalikan ke halaman home. Jadi ketika di web tersebut masuk ke indeks, maka akan mereturn ke halaman home HTML, yang mana home HTML ini berada di ini ya, di template ada home. Oke, setelah itu, nah setelah maaf ini ada error. Nah, setelah apa namanya, setelah ini ya prediksi kita jalankan URL-nya, maka akan menampilkan ini, codingan di bawahnya, yaitu ada ini ya, read CSV yang tadi CSV yang kita buat sentimen analis yang di tahap sebelumnya itu ya, yang tadi yang ada 9 tahap itu. Lalu ini ada drop yang tadi juga, drop kolom yang mau kita hilangkan. Tadi kan aku mau menghilangkan hotel name sama name-nya. Setelah itu kita masuk ke tahap processing. Nah, processing ini tuh tahapnya sama seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Ini ada clean data, terus ada labeling, ada menambahkan fitur, terus ada tokenize, ada lemmatization sama stop word. Nah, setelah itu di sini kita berakhir processingnya. Nah, setelah itu kita masuk ke fitur ekstraksi dengan TF-IDF. Ini sama juga penjelasannya dengan yang sebelumnya itu. Ini ada yang tadi ya, lemmatized review, terus review line sama punch. Ini yang kita ekstrak fiturnya itu yang ini. Nah, setelah itu kita mengklasifikasinya menggunakan ya SVC. Nah, setelah itu ini ketika sebuah link di mana apa ya. Nah, ini ketika kita menekan tombol submit, maka ini akan mempost yang di atas ini. Nah, mengambil metode post ini sehingga akan mengembalikan ke halaman result yang tadi di template dan menampilkan prediksi tadi yang sudah kita olah ya, prediksinya kayak gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita cek implementasinya ya. Di sini sudah saya implementasikan dan saya deploy ke
Heroku app. Ntar saya masukkan dulu. Nah, oke, wait. Nah, ini kita sudah login di heroku.com ya. Aku mengimplementasikannya di heroku.com. Jadi ini saya mendeploynya di heroku.com. Jika kita klik, nah, ini akan merujuk ke bentar. Nah, ini ya. Ini aplikasinya itu sudah terdeploy, nah, dan terkoneksikan dengan GitHub-nya langsung ya. Tadi GitHub-nya langsung. Nah, ini sudah terkoneksikan. Lalu kita bisa melihat implementasinya di sini. Wait. Oke, ini kan tadi kan sudah terkoneksikan dengan GitHub-nya ya. Langsung saja kita coba aplikasinya. Nah, kita open app. Oke, mohon tunggu sebentar. Oke, nah ini tampilan di awalnya. Type your word or sentence below to check sentiment analysis of hotel service in Jakarta. Nah, kita coba ya, kita masukkan Maps, Google Maps, kita translatekan juga. Biar lebih relate kayak gitu ya. Ntar kita pilih Jakarta. Mana Jakarta? Oke, ini Jakarta ya. Jakarta, ketik hotel. Nah, hotel. Oke, kita zoom. Atau milih dari sini juga bisa. Kita cari yang reviewnya paling banyak. Nah, ini ada 10.000 review. Nah, kita bisa memasukkan, ini buat contoh saja ya, kita bisa memasukkan review atau ulasannya. Kita ambil review yang 5 dulu ini ya, hotel favorit kalau nginep di Jakarta, atau yang jangan ada singkatannya, ini aja guys. Oke, kita translatekan, kita copy. Nah, kita pastekan di sini, kita cek ya apakah bisa. Oke, good review, foto positif. Nah, lalu kalau kita cari reviewnya yang cukup jelek, nah ini ya 2 ya, kita kopikan, kita terjemahkan, copy, lalu kita masukkan ke sini, kita cek apakah bisa. Oke, bad review, berarti saya bisa mendeteksi mana yang reviewnya baik, mana yang reviewnya buruk. Nah, itu sekilas dari implementasinya. Nah, ini teman-teman bisa juga, jika mengklik ini akan terkoneksikan langsung ke GitHub saya, jadi bisa melihatnya. Jadi begitu, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang belepotan atau menyinggung perasaan teman-teman, saya mohon maaf. Semoga dengan video yang saya ilustrasikan ini mampu membuat atau menambah wawasan teman-teman bagaimana cara membuat sentimen analis dengan bahasa Python. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.